Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Sudah kita katakan sebelum sholat Isya bahwa Allah telah membuang kedekatan karena nasab. Maksud membuang kedekatan karena nasab adalah perjuangan itu benar-benar karena nasab, tolong menolongnya karena nasab. Itu maksudnya, bukan mencampakkan dalam arti kata tak peduli kepada hubungan nasab. Islam sangat peduli kepada hubungan nasab, namun maksudnya adalah berkelompok karena nasab, bersatu karena suku, bahkan bersatu karena daerah. Itu juga masuk kepada dakwah jahiliyah. Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian sudah menyerukan seruan-seruan jahiliyah, kembali menyerukan seruan-seruan jahiliyah, sementara ana masih hidup di antara kalian? Teguran keras dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kedekatan yang bukan kedekatan nasab, yaitu kedekatan iman, kedekatan Islam. Sejauh mana seseorang mendekat kepada Islam dan iman. Inilah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara. Ikhwah dicampakkan persaudaraan karena nasab dan digantikan dengan persaudaraan karena iman. Dan ini tidak mudah, Pak. Sesuatu yang permanen ingin dikikis, digantikan dengan sesuatu yang tidak permanen. Ini mirip menggantikan sifat riya dengan sifat ikhlas. Sifat riya itu permanen. Nanti barakallahu saatnya. Sifat riya itu permanen. Semua orang suka riya, semua orang suka dipuji, sehingga sangat gampang riya. Sifat riya itu disuruh ambil dari hati, dicampakkan, ganti dengan sifat ikhlas yang tidak permanen. Sulit hal yang sama. Campakkan persaudaraan, tolong menolong, membangun kejayaan kebersamaan karena nasab, gantikan karena iman. Oh, itu rumit, berat. Namun itulah perintah syariat, itulah perintah Allah dalam syariat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Lihat, Allah katakan tidak ada persaudaraan nasab, nggak ada persaudaraan gara-gara suku. Sekarang orang beriman bersaudara. Kalau sama-sama beriman, mukmin bersaudara. Siapa saudaramu? Yang beriman. Abu Jahal punya saudara satu ibu, beda ayah, bernama Ayyash, dan beriman bersama Rasulullah SAW dan hijrah ke Madinah.
dan sahabat dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah hijrah ke Madinah, Abu Jahal datang ke Madinah nyari Ayyash. Wahai Ayyash, ibu kita, wahai Ayyash, ibu kita di kota Mekah, sangat sedih engkau tinggalkan. Ibu kita, ibu dia dan ibu Ayyash sama-sama ibu. Saudara kandung enggak ini? Saudara kandung tapi seibu aja, kandung tapi seibu, tak seibu dan seayah. Yang terkuat pertama seayah dan seibu, yang terkuat kedua seayah, yang terkuat ketiga seibu. Kecuali di daerah Minangkabau, syadz, yang terkuat pertama ayah ibu, yang terkuat pertama seibu. Allahu musta'an. Aslahallahul ahwal. Ibu kita sakit sekarang ini, engkau tinggalkan, dia sedih sekali. Sekarang dia berjemur di panasnya Mekah, tak mau berteduh dan tak mau mandi. Dia ingin bertemu dengan dirimu. Siapa yang tidak sedih? Ibunya seperti itu, dan dia bisa untuk mengobati ibunya dengan pulang kembali ke Mekah dan mendekap ibunya dan mengajak ibunya berteduh dan membersihkan badan, menyuruh ibunya untuk membersihkan badan seperti sedia kala. Siapa yang tidak ingin? Anak, fitrah manusia cinta kepada ibunya. Tapi Umar orang cerdas, dan orang cerdas itu kalau dia cerdas plus jujur, dia cerdas plus jujur tingkat tinggi, Allah akan berikan kepadanya firasat. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, firasatul mu'min ahaddu minas saif. Firasat seorang mukmin itu lebih tajam daripada pedang. Firasah ada dalam agama Islam, hati-hati. Dan dia bukanlah zon belaka, dia firasat. Itu ada dalam agama Allah. Orang mukmin punya firasat. Dan Umar salah satu di antaranya radhiyallahu anhum. Kata Umar kepada Ayyash, Ayyash, aku yakin Abu Jahal berdusta. Jangan balik ke Mekah. Aku yakin dia berdusta. Dia ingin memfitnahmu dalam agamamu. Mendengar kata Umar, Abu Jahal bentak Umar. Abu Jahal dan Umar sama-sama gengnya Mekah. Paham nggak tuh? Abu Jahal di Bani Makhzum, Umar di Bani Adi. Sama-sama orang ditakuti, sama-sama orang tegas dan keras, sama-sama orang punya masa. Abu Jahal pemimpin sukunya Bani Makhzum, Umar pemimpin sukunya Bani Adi, namun lebih muda daripada Abu Jahal. Begitu Umar ngomong ke Ayyash seperti ini, Abu Jahal bentak Umar. Wahai Umar, bahasa kitanya, kurang ajar kamu. Bahasa kitanya lebih kurang begitu. Saya sedang ngomong dengan saudara saya, kamu masuk-masuk. Tadkhulu bainal ukhwah, tadkhulu bainal ikhwah. Masuk-masuk kamu antara dua orang yang sedang bersaudara, yang sedang berbincang-bincang. Apa jawaban Ayyash? Dengarkan. Ketika Umar dibegitukan Abu Jahal yang membela Umar, Ayyash, adik Abu Jahal. Apa kata Ayyash? Huwa akhi dunak. Dia saudaraku, kamu tidak. Dia saudaraku. Umar ini dia saudaraku. Kamu bukan. Ini dia persaudaraan yang Rasul inginkan. Ini dia makna innamal mu'minuna ikhwah.
Umar memang bukan suku Bani Adi, memang ayah dan ibu saya beda dengan dia, tapi dialah saudaraku yang sebenarnya, karena Allah telah menjadikan kami bersaudara. Kamu bukan, karena kami tidak seiman denganmu. Walau engkau dan aku sama-sama terlahir dari satu rahim yang sama, kamu bukan saudaraku. Jadi innamal mu'minuna ikhwah adalah dia memang bukan orang yang terlahir dari rahim yang sama denganmu. Antara kamu dan dia tidak ada tali nasab sedikit pun. Kamu orang Sunda, dia orang Flores. Kamu orang Aceh, dia orang Lombok. Jauh sekali. Tetapi dia adalah saudaramu. Saudaramu yang kau harus jadikan saudara, bagaikan terlahir dari ayah yang sama dan ibu yang sama. Itulah persaudaraan, saudaraku. Sebagaimana perkataan ayah kepada Abu Jahal, Umar inilah saudaraku, padahal tidak terlahir dari ayah dan ibu dan sama. Sementara engkau yang terlahir dari ibu yang sama, bukan saudaraku. Jadi persaudaraan di dalam agama Islam itu dalam. Akhi, itu persaudaraan, bukan persahabatan. Bedakan mana saudara, mana sahabat. Kita sering memaknai innamal mu'minuna ikhwah hanya sebagai saudara aja. Saudara, saudara. Udah. Maaf, sahabat. Tidak sampai kepada saudara. Semoga antum paham apa yang anda maksud. Allah mengatakan saudara, bukan sahabat. Kita memandang orang mukmin sahabat saja, bukan saudara. Mana lebih dalam, sahabat apa saudara? Saudara lebih dalam loh. Saudara itu seayah seibu, itu saudara. Sahabat nggak ada ayah dan seibu, namun karena ada hubungan lagi itu bersahabat. Lebih dalam saudara. Allah memakai umat Islam itu bersaudara, bukan bersahabat. Sehingga maknanya dalam. Memang dia bukan orang yang terlahir dari ayah dan ibu yang sama denganmu, namun karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia beriman kepada Al-Quran dan Hadis, dia beriman kepada hari akhir, dia beriman kepada wahyu yang Allah turunkan, maka dia adalah saudaramu bagaikan terlahir dari ayah dan ibu yang sama. Ini makna persaudaraan. Ini makna innamal mu'minuna ikhwah. Kita sering tidak memahami ayat ini, sehingga kita hanya memaknai ayat ini, oh dia orang Islam, oh sama-sama Islam, gitu aja udah. Bahkan lebih ringan daripada sekedar bersahabat. Padahal dalam maknanya secara syariat. Kalau ada masalah berbeda antara saudaramu seiman, saudaramu sedarah, bela saudaramu seiman, jangan bela saudaramu sedarah. Coba lihat, yang permanen campakkan ganti dengan yang tidak permanen. Itu abang saya, tapi beda-beda. Ini bukan abang saya, jauh dari negeri yang jauh, tapi dia sama dengan saya. Saya harus membela ini dan tidak membela itu. Fitrah manusia ke sini perginya. Perasaan manusia ke sini perginya. Abang saudara, kakak saudara, adik saudara. Namun Islam perintahkan bukan itu saudaramu yang ini. Apakah sudah begitu kita memahami persaudaraan yang Allah katakan di dalam Al-Quran innamal mu'minuna ikhwah? Atau bagi kita tak ada makna ikhwah yang ada dalam ayat ini? Apa sifat saudara kepada saudara? Ya, antum tahulah bagaimana sifat antum pada saudara-saudara antum saudara. Perhatian, menjenguk, menanyakan kabar. Kalau dia sakit, antum cari dana, cari sini, bila perlu pinjam sana, pinjam sini untuk bantu dia, betul tidak? Kalau dia masuk penjara, apa yang antum lakukan? Cari sana, cari sini, syafaat sana, syafaat sini, hubungi jenderal sana, jenderal sini untuk bisa bantu dia keluar. Seperti itu. Kalau hubungan saudara seperti itu manusia sekarang, yang seperti itu bagaimana kita bisa mempraktekannya pada saudara seiman? Itu yang Allah inginkan.
dengan mencampakkan saudara sedarah dan membangun persaudaraan seiman. Wah, itu tak mudah mengamalkannya. Dan kalau orang benar-benar mengamalkan seperti itu, benar-benar iman itu telah nempel di hatinya, benar-benar iman itu telah sempurna di hatinya. Bukankah Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Hadis sahih Imam Bukhari, tidak sempurna iman kalian sampai dia cintai untuk saudaranya, saudara seiman, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, kembali kepada poin tadi. Kita sudah campakkan orang kafir, kita benci dia karena kekafirannya, dan kita kasihani kepadanya karena ketika kita melihat dia dengan kacamata takdir. Jadi masih ada sayangnya kepada dia, namun sayang manusiawi, bukan sayang agamis. Sayang agamis haram. Semoga antum paham maknanya. Kalau sayangnya sayang karena agama, haram. Lakum dinukum waliyadin. Sekarang sudah dicampakkan juga karena darah. Tinggal satu lagi, karena sama-sama muslim, sama-sama mukmin, sama-sama beriman kepada Al-Quran, sama-sama beriman kepada Rasulullah SAW, sama-sama beriman dengan hari akhir, sama-sama beriman kepada malaikat, sama-sama beriman kepada kitab. Masuklah dia satu kelompok, namanya kelompok muslimin. Cuf, sudah masuk kita kelompok berbeda sudah. Kufar sudah tercampak, sedarah sudah tercampak. Yang muslim ini berarti saudara kita semuanya. Namun muslim bervariasi kedekatannya kepada Al-Quran dan hadis di atas pemahaman salafus saleh. Berjenjang mereka. Ada yang jauh sekali, ada yang jauh tapi nggak pakai sekali. Paham? Ada yang agak dekat dari itu, ada yang agak dekat lagi, ada yang dekat lagi, ada yang sangat dekat, ada yang dekat sekali. Berjenjang. Kalau bolehlah ana membuat sebuah perumpamaan, antum bayangkan sekarang piramida begini, di atasnya Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh, dan di bawahnya kita manusia. Paham? Semakin dekat orang kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh, dia semakin dekat persaudaraannya. Dan ketika benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, itu saudara yang padu, sebagaimana padunya sahabat bersaudara bersama sahabat yang lainnya, sehingga dia rela mati membela saudaranya. Oh, bukan kita itu. Kita saudara, kita terancam, kita sembunyi. Lihat para sahabat, bagaimana mereka padunya dalam persaudaraan mereka. Mereka berkorban untuk saudaranya, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, sifatnya Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ansar mendahulukan muhajirin dari dirinya, padahal dirinya juga nggak lapang-lapang juga, dirinya juga khasasah, ada keluhan-keluhan, ada kemiskinan, tapi tetap mendahulukan saudaranya Ansar, saudaranya muhajirin. Siapa yang bisa seperti itu? Subhanallah. Zaman kita sekarang tidak ada. Allahu a'lam, ana belum ketemu orangnya sudah. Ana belum ketemu orangnya, mungkin antum ketemu. Wallahu a'lam, ana enggak ketemu orangnya. Kalau ana jauh lagi, masih jauh seperti itu. Ansar bilang ke muhajirin, rumahku ada dua, tuh rumah yang pertama, tuh rumah yang kedua. Antum lihat deh,
Tuh rumah saya yang pertama, lihat, perhatikan. Lihat rumah saya yang kedua tuh, perhatikan, lihat isinya, lihat dalamnya. Antum suka rumah yang mana? Ambil itu untuk antum. Yang ndak antum suka untuk ana. Ada orang seperti itu ketemu, tunjukkan saya di mana orangnya. Saya mau cari yang seperti ini. Wallah saya mau cari di mana orangnya. Wallah, itu yang dilakukan Ansar. Oleh karena itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, karena ini adalah pekerjaan super langka, persaudaraan super langka, hati yang super langka mencintai mukmin ada dalam amalan Ansar. Namun kita nggak paham. Hati manusia yang bisa seperti ini, coba. Nggak ada hubungan apapun dengan dia, suku tidak, sekampung tidak. Hanya satu yang dia tahu, yang datang ini saudaranya mukmin bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah persaudarakan, satu muhajirin satu ansar, satu muhajirin satu ansar. Dan muhajirin datang tanpa membawa harta, harta mereka tinggalkan di Mekah, nggak mungkin mereka bawa. Mereka hijrahnya diam-diam, membawa harta sekedarnya saja. Kadang ada yang membawa badan saja dan pakaian. Bukan orang miskin juga, bukan semua yang hijrah orang miskin juga, tapi nggak bisa bawa harta. Harta tinggal di Mekah, diambil oleh orang Quraisy dengan zalim, dengan semena-mena. Itu pujian Allah kepada muhajirin. Dan Ansar siapkan untuk mereka. Harta mereka bagi dua, dan bagi duanya yang terbaik pilih oleh saudaraku, ambil. Bahkan ada yang nawarin istri juga. Ya, sampai segitunya. Saya punya istri 4. Antum lihat istri yang mana yang antum suka, ambil 2, untuk saya 2. Wah, itu orang sekarang kalau lakukan dianggap orang gila habis itu. Tapi saya nggak mau bahas, bahaya nanti. Salah paham antum. Tapi begitu. Begitu hati mereka tulus. Dan begitu sudah diambil harta itu oleh muhajirin, hati mereka nggak ada penyesalan. Loh, kok saya berikan itu ya? Nggak ada ganjelnya, itu nggak ada, benar-benar tulus. Yang tahu ketulusan itu Allah, dan Allah melihatnya. Kadang-kadang kita ngasih juga, setelah ngasih baru ngomong, karena kita nggak tulus seperti tulusnya Ansar. Itu padu sekali para sahabat. Benar-benar seperti yang Allah mau, seperti yang Rasul mau sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk yang seperti itu tak mudah, sangat tidak mudah. Dan bukan berarti tidak bisa, bisa. Kalau mau kita berjuang bisa. Namun mudah tidak, berat. Dan semua yang sifatnya sangat berat itu jalan paling cepat ke surga. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi piramida tadi, antum pahami piramida tadi? Dan piramida ini semuanya umat Islam. Selagi masih masuk ke dalam lingkungan Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul SAW, dan tidak kafir, tidak munafik, tidak musyrik, berarti muslim. Ada yang jauh sekali, ada yang lebih dekat, 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 sampai ada yang padu di atas, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Jadi semakin dekat muslim dengan kitabullah dan sunnah Rasul, dia semakin dekat dalam persaudaraannya kepada dirimu. Engkau di sini, dia juga di sini, dekat nggak? Atau engkau di sini, dia jauh begitu, tambah jauh nggak? Nah, seperti itu. Seperti itu fahami persaudaraan se-Islam dan seiman. Fahami dulu bahwa kalau dia sudah muslim, itu bukan musuhmu, bukan. Jangan engkau perlakukan umat Islam bagaikan kafir. Memang dia muslim, tapi perlakuanmu kepadanya bagaikan kafir. Anda tidak adil.
Fahami? Anda tidak adil. Allah menurunkan agama ini agama keadilan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tunaikan timbangan dengan penuh keadilan. Timbangan terbagi dua, timbangan yang ada di pasar dengan timbangan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku juga harus ditimbang dengan adil. Wala tukhsirul mizan, jangan mencurangi dalam timbangan, jangan salah dalam menakar, sehingga yang harusnya Anda sayangi Anda benci habis-habisan. Sebagaimana yang hendaknya sebenarnya saudaramu engkau perlakukan musuhmu. Salah ya akhi. Toyib, Ustadz dia melakukan pelanggaran kepada syariat, ada pelanggaran syariatnya, ada maksiatnya, dia pelaku dugem, dia mabuk dan yang lainnya. Ya, Islamnya sayangi, maksiatnya benci. Sesuai kadar Islamnya sayangi dengan kadar itu, sesuai kadar maksiatnya benci dengan kadar itu. Ini dia keadilan. Taatnya 40, maksiatnya 60 misalnya, maka lakukan kebencian kita kepadanya kadar maksiatnya, lakukan kecintaan kepada dia kadar taatnya. Mai? Bisa difahami? Sama-sama umat Islam, berarti semua saudara se-Islam. Namun saudara kita ada yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jangan perlakukan dia musuh. Wallahi dia bukan musuh kita. Allah tidak pernah menjadikan umat Islam sesama umat Islam bermusuhan. Memang dia terkotak-kotak, tapi bukan permusuhan sebagaimana permusuhan dengan musyrikin, kafirin, wathaniyin, penyembah matahari, penyembah sapi, penyembah nabi. Beda jauh. Maka semakin seorang saudara itu seiman, semakin dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, semakin dekat pegang teguhnya dengan Al-Quran dan Sunnah, semakin dekat dia kepada penerapan Al-Quran dan Sunnah, dia akan semakin dekat, harusnya semakin dekat dengan dirimu. Dan engkau harus fahami tingkat kedekatan itu dan perlakukan adab dan akhlak kita sesuai dengan kedekatan itu. Orang Yahudi saja dilemah lembuti oleh Rasul. Yahudi bayar jizyah, Rasul pemimpinnya di kota Madinah, dilemah lembuti kok oleh Rasul. Kalau bicara lemah lembut, musuh-musuh lemah lembut tetap lemah lembut. Tidakkah antum mendengarkan orang Yahudi mengatakan kepada Rasul, Assalamualaikum? Dia ingin mengucapkan Assalamualaikum, mati kau. Itu artinya. Rasul tahu itu yang diucapkan. Rasul gitu kan. Rasul orang cerdas. Sallallahu alaihi wasallam. Aisyah marah besar. Alaikassam wal la'na, untuk kamu mati dan laknat sekalian. Udah kata Rasul, mahlan Aisyah, mahlan. Aisyah pelan-pelan, Aisyah pelan-pelan, Aisyah jangan gitu Aisyah. Aisyah marah, Rasulnya dibegitukan. Tak hanya Rasul, ini suaminya yang paling dia cintai. Haknya Rasul. Siapa orang ini? Masyarakat. Rasul pemimpinnya, dia bayar jizyah, keamanannya Rasul yang memberikan keamanannya. Tetap diperlakukan kasar oleh orang Yahudi. Assalamualaikum. Kata Aisyah, alam tasma' la yaqul, ya Rasulullah, engkau tidak dengar apa yang dia katakan? Kata Rasulullah SAW, alam tasma'i ma aqulu lah, tidakkah engkau dengar wahai Aisyah apa yang kuucapkan kepadanya? Aku ucapkan wa alaik, untuk kamu juga. Udah selesai. Dilemah lembuti
dalam budi pekerti, walau dibenci dalam agama dan syariat. Siapa yang melakukannya? Rakyat kepada raja. Rasul raja loh, pemimpin, khalifah dalam bahasa benarnya. Dan khalifah yang memang benar-benar khalifah, tak ada khalifah sehebat beliau sallallahu alaihi wasallam. Diperlakukan itu oleh rakyat Yahudi, bayar jizyah, tapi Rasul tetap berlaku baik, tetap melemah lembuti. Kenapa? Karena Rasul itu, agama kita agama lemah lembut. Innallaha rafiqun yuhibbur rifq, maka kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'an syai'in illa syanah. Hadis ini sering dibacakan oleh para ulama kepada kita, pada doa kepada dai kepada kita. Kalau lemah lembut ada pada satu perkara, indah perkara itu. Kalau lemah lembut dicabut dari satu perkara, udah kacau balau perkara itu. Jadi jelek dia kalau tidak ada lemah lembutnya. Kalau seorang Yahudi diperlakukan lemah lembut oleh Rasul, bagaimana kita memperlakukan orang Muslim? Oleh karena itu, jadikan saudaramu seiman itu saudara. Bukan hanya sekedar, oh hanya orang Islam saja, udah selesai. Terlalu lemah. Oh itu sahabat saya, masih lemah. Itu saudara saya, harus saya bela. Itu dia yang benar. Fa aslihu baina akhawaikum, maka lakukan perbaikan sesama saudara kalian itu. Sesama orang mukmin lakukan persaudaraan, lakukan perbaikan persaudaraan. Panjang aksi memperbaiki saudara ini, namun intinya dua. Intinya dua. Kalau kita bahas satu persatu panjang. Namun kita ambil saja dua garis besar memperbaiki persaudaraan. Yang pertama dan yang paling utama, jangan jahati dia. Dan yang kedua, letaknya setelah yang pertama, bayi dia. Yang pertama apa? Dan itu yang paling penting. Yang pertama ini yang paling penting, jangan jahati dia. Dan itu yang paling penting. Kalau ingin menjaga persaudaraan, ini yang paling penting harus dijaga pertama kali. Yang kedua, bayi dia. Harus berbuat baik kepadanya. Percuma Anda bayi dia, tapi Anda juga jahati dia. Kasih duit tampar, kasih duit tampar. Paham enggak maksudnya? Untuk apa ente kasih dia duit kalau ente tampar? Walau menamparnya pakai kata-kata. Dia itu enggak bersyukur. 2 tahun yang lalu saya bantu 100 juta. Sekarang saya dibegitukan. Ente menampar saudara ente dengan kata-kata. Kalau ente telah beri dia 100 juta, diam aja. Walau setelah itu dia jahat lagi sama ente, diam aja sudah. 100 juta ente karena Allah. Nggak perlu ente sebut-sebut. Anda nggak perlu nyebut-nyebut telah memberikan dia 100 juta, walau dia jahat setelah itu kepada dirimu. Jangan sebut 100 juta itu. Ini yang Allah larang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan sedekah kalian dengan nyebut-nyebut, dengan menganiaya orang pakai kata-kata. Tidak pandai balas budi. Saya yang berusaha membuat dia terima kerja, begitu sudah dapat pekerjaan sombong minta ampun. Nah itulah. Yang senyum-senyum kayaknya punya pengalaman cerita. Itu namanya setelah ente baik, Anda baik, Anda jahati.
Kalau ingin menjaga persaudaraan, yang terpenting pertama, jangan jahat kepadanya. Jangan jahat ini panjang sekali. Jangan hasad, jangan dengki, jangan benci, jangan tipu, jangan hina, jangan tajasus. Cari-cari kesalahan dia, apa sih kesalahannya, apa sih kesalahannya. Betul-betul dicari. Jangan tahassus. Kalau tajasus dengan mata, tahassus dengan telinga. Cari-cari kesalahannya melalui berita-berita. Jangan berikan gelar-gelar yang buruk-buruk. Dibuat gelar-gelar yang aneh-aneh untuk saudara kita muslim. Walau berbeda manhaj, jangan digelari gelar yang aneh-aneh. Cukup gelari dengan gelar yang adil. Kalau dia jahil, katakan jahil. Adil sudah jahil, ya jahil. Walaupun dia marah dikatakan jahil, apa boleh buat? Memang itulah wasf yang cocok untuk dia. Jahil tentang la ilaha illallah, tak tahu la ilaha illallah, karena di kelompoknya dijauhi makna la ilaha illallah dan mengajarkan la ilaha illallah. Akhirnya jahil terhadap la ilaha. Ini memberikan keterangan tentang siapa dia, bukan membencinya, supaya dia sadar dia jahil tentang la ilaha illallah. Dia jahil tentang rukun yang paling penting dalam agama Islam. Kita katakan itu kepadanya supaya dia sadar bahwa dia jahil akan la ilaha illallah, supaya dia nimba ilmu tentang la ilaha illallah. Dan itu bukan tanabuz bil alqab, bukan memberikan gelar-gelaran yang tidak baik. Itu menerangkan hakikat. Beda loh. Beda loh. Yang gelar-gelari, gelar yang tidak baik apa? Oh, itu bukan ahlu sunnah, itu ahlu kompor. Itu gelar nama itu, Pak. Tak boleh. Jauhi lisan kita dari menggelar-gelari sesama muslim, karena itu dicintai iblis dan bala tentaranya. Tipis loh, Pak. Tipis loh. Hati-hati loh. Yang satu nerangkan apa adanya, mereka jahil terhadap la ilaha illallah. Bahkan dalam ajaran mereka dikatakan apapun yang membuat perseteruan dicampakkan dari kelompok, termasuk membahas la ilaha illallah, karena itu akan membawa perseteruan. Jangan dibahas-bahas. Akhirnya jahil terhadap la ilaha illallah. Itu menerangkan keadaan agar dia tahu bahwa dia berada pada kelompok yang tidak belajar la ilaha illallah. Namun yang satunya tanabuz bil alqab, yang terlarang. Jadi itu yang pertama. Usahakan lisan kita, sikap kita tak memberikan yang buruk kepada saudara kita. Satu. Dan itu yang paling utama. Oleh karena itu kalau antum lihat ayat setelah innamal mu'minuna ikhwah, semuanya melarang keburukan. La yaskhar qaumun min qaum wala nisa'un min nisa' wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa semuanya itu? Jangan jahati saudaramu. Dan kalau antum lihat hadis Nabi, al muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim lainnya, la yazlimuh wala yakhdhuluh wala yahqiruh wala yakdhibuh. Coba lihat. Kenapa Nabi fokuskan kepada jangan zolimi, jangan caci, jangan hinakan, jangan remehkan, jangan dustai. Karena menjaga persaudaraan yang pertama adalah menjauhi jahatnya kita ke saudara kita. Baru setelah itu datang
Poin yang kedua, bai'i dia. Cara bai'i dia apa? Kasih dia hadiah, ziarahi dia, bantu dia ketika dia membutuhkan bantuan, kunjungi dia ketika dia sakit, selenggarakan jenazah ayah ibunya ketika ayah ibunya wafat, anaknya wafat, doakan dia ala dhahril ghaib, puji dia, tapi harus di belakang dia, nggak boleh ketika dia hadir. Lunasi hutangnya kalau dia bisa berhutang dan kita bisa melunasi hutangnya. Apalagi bantu dia kalau dia minta bantuan. Bahkan kalau dia dizolimi, kita bantu dia supaya dia tidak dizolimi. Itu perbuatan baik. Ini juga menjaga persaudaraan. Tapi ingat, ini setelah yang itu. Berbicara aib saudara, salahnya di mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Jadi kalau kita bicara aib saudara kita, kita melanggar yang terpenting pertama dalam menjaga persaudaraan. Hati-hati dua orang bersahabat dekat, namun ada sifat tidak amanah pada sahabat dekatnya. Karena orang bersahabat dekat pasti menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang yang tidak bersahabat dekat. Ketika Anda tidak lagi bersahabat dekat, Anda punya aib sahabat dekatmu. Jangan karena ada hal yang membuat Anda tidak lagi bersahabat dekat, itu artinya saya boleh bicara aib dia yang saya ketahui, yang orang lain tidak ketahui. Ya akhi, kalau dia tahu Anda akan khianat kepadanya, takkan dia jadikan Anda sahabat dekat. Kalau Anda katakan ketika akan bersahabat dengannya, ingat saya bersahabat dekat denganmu, jaga aibmu, apapun aibmu yang saya tahu, kalau nanti kita tidak dekat lagi saya sebarkan ke orang lain. Mau nggak dia jadikan Anda sahabat dekat? Kadang syaitan masuk di tengah-tengah kita, bersahabat dekat, begitu pecah, Masya Allah. Kata orang sekarang kayak kucing sama anjing. Yang mana yang kucing, yang mana yang anjing? Sama-sama salahnya. Bertengkar terus. Padahal dulu sahabat dekat. Masih banyak yang ingin disampaikan tapi waktu habis. Tinggal waktu untuk tanya jawab, dan ini pun sudah korupsi 7 menit. Semoga ini korupsi halal dan korupsi berpahala. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdi wa rasuli Muhammad. Apa yang Anda sampaikan murni apa yang Anda ketahui dari nas-nas syariat, murni apa yang Anda dengar dari para ulama yang Anda pernah duduk bersama mereka, murni apa yang Anda baca dari buku-buku para ahli ilmu dan ceramah-ceramah ahli ilmu yang pernah kita dengarkan. Kalau ada yang benar, itu karena yang benar ada di dalam Al-Quran dan hadis. Anda hanya menyampaikan. Dan kalau ada yang salah, itu dari diri Anda yang lemah. Jangan diikuti, karena Anda pasti akan bertaubat kalau itu salah. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, tolong disusun dulu di bawah, karena jangan Anda yang ngumpul, Anda yang nyusun, Anda yang baca, Anda yang jawab. Antum gak kasihan sama Anda kayaknya. Ini tengok nih, ini harus Anda susun dulu. Setelah Anda susun, Anda baca. Setelah Anda baca, Anda jawab. Oh ya, Masya Allah, ngerti sindiran kayaknya. Masya Allah. Dan lakukan ini kepada ustadz-ustadz antum yang lainnya. Jangan ustadz antum dia yang ngumpul, dia yang nyusun, dia yang jawab. Cukup dia baca dan jawab aja. Ustadz, kalau kita temukan suami kita
sering menyapa orang lain dengan sapaan yang baik, tetapi ketika di rumah jarang ngajak ngobrol istrinya. Apakah itu termasuk akhlak yang kurang baik, Ustadz? Ini ngeluh nih ceritanya. Ana sudah katakan, wahai muslim, wahai laki-laki, kalau Anda baik kepada orang, harusnya baikmu kepada orang itu lebih hebat ketika baik itu diberikan kepada istri. Faham? Anda kalau ngobrol sama orang, nyapa orang baik gitu, kalau ngobrol sama orang lembut, harusnya lembut itu berlebih kalau lagi ngobrol sama istri. Istri harus mendapatkan volume yang lebih banyak daripada volume yang didapatkan oleh orang yang hanya tetangga, yang hanya saudara seiman lainnya. Ini saudara seiman, istri lagi, sudahlah istri, anak, ibu dari anak-anak Anda lagi, betul nggak? Harus dibaiki lebih daripada yang lain. Jadi kalau Anda suka ngobrol sama orang itu, suka ngobrol sama istri harus lebih banyak. Ini yang benar. Namun kepada orang lain akhlak tegurannya bagus sama istri. Ini contoh aja misalnya, selagi duduk berdua, atau dia lagi duduk sendiri, lewat tetangganya, nak nyapa, Abu Muhammad, mau kemana Abu Muhammad? Oh, ke pasar, Masya Allah. Nanti ya, begini-begini ya. Lembut sekali dia ngomongnya sama Abu Muhammad lewat. Kemudian istrinya lewat, hei, mau mana kamu? Subhanallah. Kalau mau pilihan harusnya dibalik. Hei, Bu Muhammad, mau mana? Begitu lewat sini, mau kemana sayang? Gitu. Ini yang benar. Oke? Kita harus perbaiki akhlak kita. Allah lihat loh, ilmunya sudah dapat, jangan sampai amalnya salah. Berikan kebaikan Anda kepada keluarga Anda, istri Anda, anak Anda lebih banyak daripada kepada yang lain. Kalau Anda orang baik, orang yang paling dekat dirimu paling merasakan kebaikanmu. Itu Anda orang baik. Abu Salamah wafat, Ummu Salamah menjadi janda. Kata orang kepada Ummu Salamah, baca doa ini, ya Allah, berikan aku yang lebih baik daripada itu. Kata Ummu Salamah, aku baca doa itu, tapi hatiku berkata, siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Jadilah suami-suami seperti Abu Salamah. Ketika dia meninggal, istrinya bilang, siapa lelaki yang lebih baik daripada suamiku yang meninggal ini? Jangan ketika Anda wafat, istri Anda bilang, syukur, saya mau cari yang lebih baik dari dia. Hati-hati. Ini kepada kaum laki-laki. Kepada kaum wanita saya nasihati juga. Agama itu gitu, Pak. Nasihati laki-laki, wanita juga dinasihati. Ini yang ngadunya harus dinasihati ini. Wahai wanita, kalau Anda ingin dibaiki oleh suami Anda di rumah, maka jagalah adab dan akhlak supaya suami Anda suka ngobrol sama Anda. Bagaimana caranya, Ustadz? Patuhi seluruh perintahnya, asal jangan yang haram. Anda lagi masak nih, lagi asik-asiknya masak, tiba-tiba suami bilang, Dek, buatkan abang es teh manis. Tinggalkan masak itu, matikan kompor, buat es teh manis. Jangan bilang, abang gak lihat saya lagi ngapain. Kata-kata Anda ini, wahai istri, memang sekali Senin, sekali Rabu, sekali Selasa. Akhirnya suami udah malas itulah. Dia ingin istrinya buat es teh manis, namun udah malas. Akhirnya dia buat sendiri. Sebenarnya suami kalau buat sendiri ikhlas lillahi ta'ala, bagus. Cuman ini membuat sendiri karena ada kesal sama dirimu. Itu lain lagi ceritanya. Patuhi kata suami itu. Begitu yang diajarkan Al-Quran dan hadis. Begitu Allah mengajarkan dalam syariat. Kan lagi masak, kan bisa diselesaikan nanti kan. Udah, matikan dulu kompor itu kalau memang takut kebakaran dan semacamnya. Buatkan
es teh manis suami. Karena yang diperintahkan suami itu lebih penting daripada yang sedang Anda masak. Taat. Ya. Apalagi supaya suami Anda betah ngobrol sama Anda, manjakan matanya. Cara manjakan mata gimana? Berhias. Banyak wanita muslimah sekarang kalau suaminya pulang tidak berhias, Pak. Apa adanya aja, pakai baju ya apa adanya. Yang apa ada maksudnya itu sobek sana, sobek sini gitu loh maksudnya. Yang apa adanya itu yang kayak gitu loh. Dia punya baju yang namanya baju rumah wanita, apa namanya? Baju daster itu dia suka banget tuh yang seperti itu. Tapi udah sobek sebelah sini gitu. Ini ada sobek-sobek, ada di bawahnya ada bolong dikit gitu. Dia suka kali pakai baju itu, nggak tahu apa yang membuat dia suka, tapi suka kali. Itu terus baju yang dia pakai coba. Tidak berhias, rambut tidak disisir. Sehingga apa? Mata suami tidak dimanjakan dengan penampilan Anda. Apalagi manjakan telinganya. Caranya apa? Ya dengan kata-kata. Laki-laki itu suka digombalin juga loh. Saya mewakili nih laki-laki yang kurang-kurang kena gombal sama istrinya ini. Serius, Pak. Ya, tapi kalian para wanita itu malas ngombalin suami gitu. Sehingga apa? Sehingga telinganya tidak Anda manjakan. Lalu apa lagi dimanjakan? Manjakan hidungnya. Cara manjakan hidungnya? Wangi-wangi. Jangan nyambut dia bau bawang. Apalagi manjakan seleranya. Bagaimana cara manjakan seleranya? Tahu kapan dia butuh minuman yang dia suka. Kalau bisa jangan tunggu dia minta baru siapkan. Kalau bisa, Anda tahu dia butuh ini sekarang ini, siapkan segera. Kalau dia tidak minta, dia sebenarnya ingin minta tapi malas ganggu istrinya. Tapi istrinya tahu, suami saya pengen ini nih, buatkan. Wah, itu luar biasa itu. Dan saya yakin yang di masjid ini belum tentu 5 dalam 100% belum tentu itu, 5% belum tentu itu kayaknya. Prediksi saya mungkin salah. Begitu. Kapan suami betah dekat istri? Kalau istri sudah memanjakan telinga, memanjakan mata, memanjakan hidung, memanjakan lidahnya, seleranya, baru kemudian suami itu nyaman ngobrol dengan dirimu. Wahai akhwat para istri, mengertilah. Sekarang ketika suami sudah dengan orang lain gampang ngobrol, dengan dirimu malas ngobrol, itu tandanya kamu punya masalah. Jangan hanya pandai ngadukan suami ke ustadz, introspeksi diri. Tapi kalau Anda memang betul-betul telah menjalankan yang tadi, idza nadharta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka, memang sudah menjadi istri yang seperti itu, suami tetap tidak bisa ngobrol dengan baik, itu ada simpanan di belakang itu. Yakin Nana itu ada simpanan di belakang itu. Yakin Nana itu. Udah perlu dicurigai itu. Anda sudah sempurna nih. Pelayanannya sudah sempurna, penampilan sudah sempurna, aroma sudah sempurna, bahasa sudah sempurna, tetap dia nggak bisa ngobrol, berarti ada tempat ngobrol lain itu. Itu perlu dicari siapa orangnya. Supaya apa? Entahlah, nggak tahu saya supaya apa. Wallahu alam. Saya memiliki 2 adik tiri yang memutuskan hubungan silaturahim dan memblokir nomor WA dan sosmed ana. Sesudah bertahun-tahun kejadian itu. Ana ganti nomor dan mempunyai sosmed baru lagi. Yang mau ana tanyakan,
terputusnya tali silaturahim ini, apakah ana terbebani dosa? Ana sudah memaafkan, tapi ana tidak mau menghubungi duluan, nunggu mereka yang menghubungi duluan dan mencari ana dulu. Ya akhi, campakkan egoismu. Ya akhi, apa? Campakkan egoismu. Mentang-mentang Anda yang tua, jangan belagu-belagu karena tua. Islam ini bukan untuk belagu-belagu. Menjalin silaturahmi itu bukan orang baik kepada kita lalu kita baik kepadanya. Bukan itu kata Nabi. Menjalin silaturahim itu orang memutuskan Anda nyambung. Itu dia yang menjalin silaturahim. Maka campakkan egois itu, hubungi duluan. Dan jangan Anda mengira kalau saya hubungi duluan, saya minta maaf duluan, kayaknya saya yang salah padahal saya yang benar. Campakkan itu godaan iblis. Godaan iblis. Dan ketika Anda tahu Anda yang benar dan Allah tahu Anda yang benar, Anda sudah mulia di sisi Allah. Anda yang duluan menghubungi, tambah kemuliaan Anda. Anda yang duluan minta maaf, tambah kemuliaan Anda di sisi Allah. Ada apa denganmu tidak mau mendapatkan kemuliaan Allah dan jaga-jaga ego, jangan jaga-jaga jaim kepada adik-adik tiri itu? Udahlah, campakkan egois pribadi. Ini sudah berhubungan dengan persaudaraan. Sudahlah, dia seiman, dia sedarah juga. Bertambah harus kita berbuat baik kepadanya. Abu Bakar itu masih keluarga Mistah, dan Mistah termasuk radhiyallahu anhum, termasuk yang ngomong-ngomong di saat Aisyah radhiyallahu anha kena fitnah. Padahal Mistah bulan-bulanannya Abu Bakar yang kasih. Cuf, Abu Bakar yang kasih Mistah bulan demi bulan. Begitu Aisyah ada masalah, dia ikut-ikutan ngomong sana sini. Sehingga ketika turun ayatul bara'ah, Abu Bakar berniat tidak mau ngasih Mistah lagi. Kata Rasul, jangan Abu Bakar, lanjutkan. Jangan Abu Bakar, lanjutkan. Lanjutkan kebaikanmu kepada Mistah. Ini yang benar. Ini dia Islam. Kita sudah baik kepadanya, dia justru jahat kepada kita. Kita baik kepadanya lillahi ta'ala, bukan untuk dia baik kepada kita. Lalu dia buruk kepada kita, Allah menyuruh bai'i orang yang jahat kepadamu, bai'i lagi. Wallahu a'lam. Saat Islam diturunkan dan didakwahkan di Mekah oleh Nabi SAW, bagaimana status umat manusia di penjuru dunia yang belum tersampaikan dakwah Islam? Allah berlaku adil kepada mereka. Allah berlaku adil kepada mereka. Biarkan Allah berlaku dengan keadilannya. Biarkan Allah memberikan keputusan dengan keadilannya. Faham? Allah pasti berlaku adil kepada mereka. Yang benar-benar belum sampai kepadanya dakwah Islam, belum sampai kepadanya dakwah Rasul, kemudian dia wafat di atas kekafiran, benar-benar belum sampai dakwah, itu tak sama dengan orang yang sudah sampai dakwah masih kafir. Tak sama. Allah tidak akan perlakukan sama. Kalau Allah perlakukan sama, Allah zalim, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan azab sampai risalah kami sampaikan kepadanya melalui Rasul. Jadi biarkan Allah berlaku dengan keadilannya. Apakah seorang anak wanita yang sudah menikah tidak memiliki kewajiban lagi berbakti kepada orang tuanya
karena alasan tanggung jawabnya sudah berpindah kepada dari orang tua kepada suaminya. Ini yang ngomong ini siapa ini? Siapa yang ngomong begini? Anak wanita kalau sudah nikah tak ada lagi kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Siapa yang ngomong ini? Ini sesat luar biasa ini omongan ini. Luar biasa sesatnya. Anak wanita dibesarkan orang tua sampai Masya Allah sempurna kedewasaannya, lalu nikah, nggak ada lagi kewajiban berbakti kepada orang tua. Siapa yang bilang? Aliran apa ini? Kewajiban berbakti kepada orang tua amun syamil, semuanya berlaku. Laki-laki kepada orang tua, anak wanita kepada orang tua. Berbakti itu sama. Sebagaimana anak laki-laki wajib berbakti, anak wanita juga wajib berbakti. Yang masih gadis wajib berbakti, yang sudah menikah dengan seorang lelaki juga tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Siapa bilang sudah tidak wajib berbakti? Apa dalil yang digunakan? Coba. Mana ayatnya, mana hadisnya? Ana belum tahu sampai sekarang ada ayat atau hadisnya yang bicara hal yang seperti ini. Yang ana tahu, berbeda pendapat ayah dan ibu dan suami, dahulukan pendapat suami. Itu yang ana tahu, bukan tidak berbakti. Jangan salah paham. Itu pun tafsil ya akhi. Jangan perlakukan umum. Tafsil dalam masalah itu. Dan penempatan yang benar adalah suami beda pendapat sama ayah, dua-duanya halal, dua-duanya mubah, dua-duanya nggak mau ngalah, baru ikuti suami. Ini yang benar tafsirnya. Saya ulangi, ini tidak global loh. Ayah atau ibu beda pendapat sama suami kita, dua-duanya pendapat halal, dua-duanya pendapat benar, dua-duanya pendapat yang Allah ridhoi, dan dua-duanya nggak mau ngalah. Si ayah bilang kamu harus ikut saya, pendapat ayah benar. Si suami bilang enggak, kamu harus ikut saya, pendapat suami juga benar. Dua-duanya nggak ada yang ngalah. Ketika itu istri baru memilih pendapat suami, tidak memilih pendapat ayahnya dan ibunya. Mau anda tafsirkan atau cukup segitu aja? Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Adapun tidak berbakti kepada orang tua, ini aliran sesatnya nih. Wallahi sesat. Siapa bilang anak tidak berbakti kepada orang tuanya? Bagaimana cara memahami larangan bermajlis dengan ahlu bid'ah? Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang luar biasa baik. Muslim jauh dari syariat, betul? Kita berilustrasi. Kita berilustrasi ini, hanya berilustrasi. Piramida ya, kira-kira begini piramida. Anda di sini, sangat dekat. Ini misalnya aja loh. Misalnya, merekomendasi nggak boleh loh. Anda di sini, dia di sini. Namun dia yang di sini ngajak kepada bid'ah. Paham? Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah kaedah mengikuti atau diikuti. Kaedah mengikuti atau diikuti. Mempengaruhi atau dipengaruhi. Ambil kaedah itu. Karena orang mukmin mendekati orang lain, dia ingin pertama dipengaruhi oleh orang lain kepada kebaikan, dan juga ingin mempengaruhi orang lain dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Ini yang diinginkan Allah. Maka Allah menyuruh mencari, Rasulullah menyuruh mencari orang-orang yang bersahabat dengan kita, sahabat di atas kebaikan dan kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah.
Berlaku dalam hadis ini, hadis Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih. Kenapa? Karena kita ingin memberikan kebaikan kita kepadanya, sehingga dia terpengaruh dengan kebaikan kita, kita juga ingin terpengaruh dengan kebaikan dia. Syuf. Sekarang ada muslim ngajak kepada bid'ah, kita ingin dekati. Kenapa ente dekati? Saya ingin menasihati dia, memberikan kebaikan saya kepadanya dengan cara menasehati. Setelah saya nasihati, saya jaga jarak, saya datang lagi nasihati, jaga jarak, saya datang lagi nasihati, jaga jarak. Sehingga saya ingin saya mempengaruhi dia dan dia tidak pengaruhi saya. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Mendatangi ahli bid'ah untuk menasihati, tak ada ulama satupun yang melarang. Tapi kalau kaedahnya adalah Anda terpengaruhi, Anda datangi, duduk di majelisnya, mulai dengar tuh kata-kata dia yang tidak benar tentang makna Al-Quran dan hadis, yang berangkat dari logika, yang berangkat dari hawa nafsu, yang berangkat dari pengalaman, sehingga sudah berani berfatwa karena punya pengalaman hidup. Ya akhi, agama bukan pengalaman hidup. Ada apa denganmu beragama karena pengalaman? Beragama itu mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya mau, meninggalkan apa yang Anda mau untuk mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya mau. Itu agama. Ini kadang-kadang beragama karena pengalaman. Pengalaman saya begini, pengalaman saya begini, kayaknya yang benar begini. Siapa yang bilang agama pakai pengalaman hidupmu? Ada sekarang nih di Jakarta ini banyak ini beragama pakai pengalaman. Pernah duduk di majelis Ustaz Badru, pernah duduk di majelis ini, pernah duduk di majelis ini, di mix tuh pengalaman hidupnya itu. Agama ini bukan pengalaman hidup. Agama ini ta'atun lillah, ta'atun li rasulihi tanpa kaif. Jadi kalau Anda duduk bersama mereka, Anda justru dipengaruhi, mundur. Jangan mau dipengaruhi ke arah yang buruk. Dan inilah kaedah menjauhi ahli bid'ah. Kaedah bahwa Anda tidak ingin dipengaruhi oleh dia dengan pengaruh-pengaruh buruknya. Kalau Anda terpengaruh olehnya dengan pengaruh-pengaruh buruknya, saatnya Anda selamatkan agama Anda sendiri. Jangan jaga persaudaraan lalu hancurkan agama. Yang benar adalah biarlah hancur persahabatan asal terjaga apa? Agama. Ini kaedahnya. Jadi kaedahnya mempengaruhi atau dipengaruhi, mengikuti atau diikuti. Kalau Anda bersama dia akhirnya ngikut dia, terpengaruh mulai ngikut, itu artinya Anda diberikan virus buruk dia kepada diri Anda. Saatnya Anda jaga agama. Jangan jaga bisnis, jaga agama. Jangan jaga perusahaan, jaga agama. Jangan jaga omset, jaga agama. Jangan jaga persahabatan. Tinggalkan dia. Dan ini maksud para ulama ketika mengatakan li an yujawiranil qiradatu wal khanazir ahabbu ilayya min an yujawirani ahlul bid'ah. Ini maksudnya, dia tidak mau dipengaruhi oleh ahlul bid'ah yang bertetangga dengannya. Bukan kebencian seperti benci orang kafir, bukan. Oleh karena itu lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ada ahlul bid'ah yang meninggal, yang antara beliau dan ahli bid'ah itu debat panjang. Lalu Syekhul Islam disampaikan kepadanya bahwa musuh Anda sudah mati, namanya fulan, dan muridnya berharap Syekhul Islam bersyukur kepada Allah dengan matinya musuhnya itu. Ternyata tidak. Syekhul Islam justru datang ke rumah ahli bid'ah itu dan mengatakan kepada keluarganya, antara aku dan ayah kalian hanya debat ilmiah.
Kalau ada kesalahanku maafkan. Dan sekarang jadikan saya ayah untuk kalian. Apa yang kalian butuhkan, ngomong sama saya. Kalau saya ada kemampuan, saya bantu kalian. Ini Syekhul Islam. Syekhul Islam yang sering namanya kita gunakan untuk nama ahlu sunnah. Ini akhlak ahlu sunnah kepada ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Sudah lewat dari waktu yang diizinkan. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita ilmu dan amal, dan memberikan kepada kita keseriusan untuk menimba ilmu dan keseriusan untuk mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah tabaraka wa taala yang menyatukan jasad kita di majlis ini, semoga Allah menyatukan jasad kita kelak di surganya. Semoga Allah wafatkan semua kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan dosa-dosa kita di yaumil hisab. Semoga Allah berikan kepada kita catatan kitab kita di tangan kanan kita, dari arah depan kita. Dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Dan semoga Allah jadikan saya dan anda seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.